Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang sama kita hormati Ketua RT 33 Perumahan Permata Simpang Rimbo. Yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita berada pada tanggal 12 Januari 2024, 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Berarti hari ini Jumat, besok Sabtu Rajab. Hari ini berarti malam ini malam Rajab, malam pertama di awal Rajab. Mar. Ini kasih ke anak itu kasih ke bapak biar dia cukup. Sebelumnya kita membahaskan masalah doa-doa yang tidak ditolak, diijabah oleh Allah. Yang pertama, malam Jumat, malam tadi. Kalau kita banyak memanfaatkan waktu untuk berdoa di malam Jumat tadi, tak ditolak. Yang kedua, malam kaget. Malam nanti awalun minar rajab, lailatun awalun minar rajab, malam pertama di bulan Rajab. Apa doa yang pertama yang kita bawa, yang kita baca, yang kita minta, yang kita hajatkan? Yang pertama, Allahumma
barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Setiap kita sholat, setiap kita apapun, dalam keadaan apapun, selama masuk di awal Rajab ini sampai Ramadan, selipkan doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Setiap habis sholat, selipkan doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu yang pendek, yang singkat. Kenapa? Usia umur itu tidak pernah ada yang tahu kapan batas usia terakhir kita. Usia itu yang tidak pernah kita ketahui. Pertama, kapan kita akan dipanggilkan oleh Allah. Oleh karena itu kita selalu berdoa, berusaha, selalu memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Masuk nanti malam itu adalah malam pertama di bulan Rajab. Rajab ini bulannya Allah. Bulannya Allah berarti awal mulanya kita itu banyak beristighfar dan bertaubat. Nah, karena ini bulannya bulan Allah, Rajab syahrillah, bulan Allah, banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Allahumma ghfirli zunubi wa atubu ilaih. Kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Nah, berdoa kita. Pertama kita berdoa minta diberkahkan bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan di bulan Ramadan, karena belum tentu semuanya itu akan bisa bertemunya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itulah bulan untuk memperbanyakkan amal. Itu doa kita yang pertama. Doa yang kedua, itu adalah Allahumma tahhir lisani minal kizbi. Yang pertama berdoa pula kita karena malam kaget itu malam pertama bulan Rajab, berdoa Allahumma tahhir lisani minal kizbi. Ya Allah, sucikanlah lisanku ini dari dusta. Berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang sifatnya mendustakan orang lain, baik setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tak mungkin kita ada keluar kata-kata yang kotor. Pasti ada kata-kata yang keluar dari ucapan kita itu dengan lisan tanpa bertulang itu mengucapkan kata-kata yang kotor dan dusta, membohongin orang, mendustakan orang. Maka di awal Rajab ini, karena ini adalah merupakannya bulan Rajab, bulannya Allah, maka berdoa kita Allahumma tahhir lisani minal kizbi. Ya Allah, sucikanlah lisanku ini dari dusta. Kita bertaubat. Dalam satu tahun itu manusia tak pernah lupa dari ucapan salah dan hilaf. Melalui Rajab ini berdoa. Yang pertama minta disucikan, bersihkan lisan kita itu dari dusta. Menjaga lisan. Itu yang dikatakan dengan seorang kisah Mu'az bin Jalal. Mu'az bin Jalal itu mengatakan, mengisahkan, waktu itu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa menjaga lisan itu bisa kita dimasukkan ke dalam surga?
Bukankah amalan perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita bisa masukkan surga ya Rasulullah? Rupanya menjaga lisan itu pun kita bisa menjadi penghuni surga dengan menjagakan lisan. Pertama, mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, surga itu dirindukan orang yang selalu menjagakan lisannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakula khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka falyakul, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik atau diam. Karena lisan ini bisa berkata baik, bisa berkata kotor. Kalau kita betul-betul percaya, yakin ada Allah, ada hari akhirat, falyakulah khairan, katakan, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik-baik, atau lebih baik diam. Ada orang banyak ngomongnya kemana-mana, tidak menguasai materi, tapi dia ngomong, tidak mengetahui masalah, ngoceh dewe. Akhirnya apa? Timbul prasangka-prasangka tak baik, timbul sifat-sifat tak baik, timbul suudzon, timbul ghibah. Apa yang dikatakan itu? Padahal gosip. Kenapa? Tidak punya kompeten untuk berbicara, tapi dia ngomong. Kalau lebih baik, kalau tak paham, lebih bagus diam deh. Falyakul khairan aw liyasmut. Tidak menguasai, tidak usah ngomong. Daripada salah, enaklah diam. Itu kata hadis Rasulullah. Kenapa? Salamatul insan fi hifzil lisan. Kalau tak mau juga diam, selamat kita tergantung dari lisan kita. Karena salah berucap, salah penerjemahan orang, salah mengatakan orang, salah penafsiran orang. Itulah di bulan Ar-Rajab ini yang pertama, yaitu Allahumma tahhir lisani minal kizbi. Sucikanlah, bersihkanlah lisan kita ini dari sifat-sifat bohong dan dusta. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bukan Pak Umar ini, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menjaga lisannya itu dengan mengemut apa? Ngemut. Bukan makan kolak gitu, dimut bijinya, bukan. Dia sama dengan gitu. Biji durian itu dimut. Umar bin Khattab itu dimutnya batu. Batu itu dimutnya. Bertahun-tahun dia ngemutkan batu itu. Batu itu dilepaskannya kalau dia makan, kalau dia sholat, kalau dia zikir, kalau dia beribadah, dibukanya batu itu. Kecuali itu dimutnya batu. Kalau kita nak ngemut biji durian, dimut. Durian itu kulitnya baik, isinya baik dimakan, jangan bijinya. Paksu. Itu supaya apa? Dimutkan isinya. Kalau dimut tuh ngomongnya kurang. Kenapa? Karena Abu Bakar Umar itu selalu memutkan batu gitu, dimut terus. Kesempatan untuk berbicara tidak ada, kesempatan ngobrol tak punya, kecuali sholat dilepaskannya batu itu, baru dia beribadah, ngobrol sama Allah. Berdoa, lepaskan batu. Makan, jangan pula pakai batu, telan-telan pula batu, dimut juga, dimakan juga. Makan, dilepaskannya batu. Zikir, malam, dilepaskannya batu. Setelah itu, di luar daripada itu, dimutnya lagi. Disambungkan karena Umar bin Khattab itu mengerjakan itu. Abu Bakar juga melaksanakan itu, menjaga lisannya tadi itu, dimutkan juga batu. 12 tahun Abu Bakar Siddiq itu mengemut batu. Coba kita. Ini dikisahkan oleh Mu'az bin Jabal tadi. Abu Bakar mengemutkan batu 12 tahun. Kita cukup sehari baik kita emutkan batu itu. Tidak usah kita ngomong-ngomong emutkan batu, Pak Sutrisno. Ada orang ngomong
Berapa yang belum bayar kematian? Kenapa? Menjaga lisan tadi gitu. Nah, karena dalam 1 tahun seharian itu banyak bohong-bohong yang keluar. Makanya pada malam besok, malam awal dari Rajab itu, di samping kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, doa ini Allahumma tahhir lisani minal kizbi, ya Allah sucikan, bersihkanlah hatiku, bersihkanlah lisanku dari sifat dusta. Itu pertama. Yang kedua, di samping kita berdoa Allahumma tahhir lisani minal kizbi, yang kedua, wa qalbi minan nifaq, wa qalbi minan nifaq, hati, ya Allah bersihkan, sucikanlah hatiku itu dari sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan, sifat-sifat orang munafik, Bu. Tahu Bu sifat-sifat orang munafik? Ayatul munafikun salasa, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda sifat-sifat orang munafik itu, Bu, kalau dia ngomong dia bohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau diberi amanat berkhianat. Itu orang munafik. Pak Susilo punya tak ini? Tak ada katanya, padahal dia punya. Bohong itu, munafik namanya. Pak Lukman, tolong sampaikan kepada Pak Umar ya, atau Pak Trisno, nanti duit kematian seperti ini. Oh siap, janji, saya janji nanti saya tepat. Tidak dikasih tahu, tidak disampaikannya. Dia berjanji nanti saya tunggu di sana. Dia tunggulah situ, kita nunggu 1 jam dia tak datang-datang. Kenapa? Setiap kita berjanji tak pernah dia tepati. Pak Tris, kapan nak bayar hutang ini? Besok berjanji dia, tak dibayarkannya. Munafik. Lalu apa? Pak Zainuddin, tolong sampaikan pesan dari Pak RT, kasih tahu apabila lampu jalan itu sudah dipasang, dijaga lampu jalan itu supaya terang. Tak ada disampaikan sama Pak Zainuddin di bawah itu, tak ada pesan dari Pak RT kayak gitu. Bukan itu yang disampaikan. Kenapa? Dititipkan amanah oleh Pak RT, suruh jaga lampu jalan, malah lampu jalan itu dirobohkannya supaya gelap itu pada nampak katanya. Itu amanah. Munafik. Karena banyaknya kita berbohong, banyak kita berjanji tak ditepati, banyak kita memberikan amanat dan sampaikan amanatnya, maka itu melalui awal Rajab ini berdoa kita supaya wa qalbi minan nifaq, sucikan, bersihkan hati kita dari sifat-sifat munafik. Itulah Anas bin Malik itu, waktu itu pernah saya juga sampaikan. Anas bin Malik menyampaikan waktu dia bersama sahabat, bersama Rasulullah SAW di depan masjid. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, kita tengok nanti ada pemuda Ansor lewat nanti, itu penghuni surga itu. Tengok baik. Tak lama Rasulullah itu mengatakan itu, datang pemuda Ansor tadi, bawa sandal jepit. Dijinjingnya sandalnya, bukan dipakainya sandal itu, dijinjingnya sandal itu, lewat di depan Rasulullah. Sahabat itu nengok deh, rupanya ini penghuni surga, kata Rasulullah. Sahabat katakan, seorang pemuda lewat di depan Rasulullah dan para sahabat menjinjingkan sandalnya itu lewat ini yang dikatakan Rasulullah dari kaum Ansor. Besok berkumpul lagi sahabat itu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, sebentar lagi lewat lagi seorang pemuda ini dari Ansor tadi, lewat depan kita, itu penghuni surga. Tak lama Rasulullah ngomong, lewat pemuda itu dari Ansor, masih dalam keadaan suasana berwudu, wajahnya basah, apa ini, jenggotnya itu pun dalam keadaan basah, lewat menjinjingkan sandalnya. Penasaran sahabat-sahabat ini, 3 kali pemuda itu lewat di depan Rasulullah, 3 hari lewat di depan Rasulullah dan sahabat. Rasulullah katakan itu pemuda itu adalah penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As
Sahabat Rasulullah itu penasaran melihat, kata Rasulullah, pemuda itu adalah pemuda yang Ansor itu penghuni surga. Seperti apa betul pemuda itu dikatakan penghuni surga? Amalan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemuda itu dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga? Kira-kira apa yang dikerjakan, apa lebih daripada saya yang mengerjakan dibandingkan dengan pemuda itu dikatakan oleh Rasulullah itu penghuni surga? Ditengoknya dari belakang sambil pemuda itu balik, ditengoknya, diikutin sampai di rumah pemuda itu. Sesampai di rumah pemuda itu, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Wahai pemuda, boleh tak aku nginap di rumahmu 3 hari berjadilah. Kenapa? Karena saya diusir oleh orang tua saya untuk nginap di rumah. Boleh, kata pemuda, silakan engkau menginap di rumah 3 hari. Apa tujuannya Abdullah bin Amr bin As itu untuk menginap di rumah pemuda Ansor itu? Nak nengok kira-kira amal ibadah apa yang dikerjakan oleh pemuda. Tengah-tengah malam itu Abdullah bin Amr bangun, ditengoknya. Tak ada si pemuda itu entah ngerjakan sholat tahajud, cuma bangun, cuma zikir biasa itu lagi, cuma bangun tidur itu dah zikir, selalu mengingat Allah. Besoknya seperti itu juga, 2 hari 3 hari seperti itu, tidak ada amalan khusus yang dilakukan pemuda. Lalu besokkan harinya ditanya, wahai Abdullah, wahai pemuda, kata Abdullah, wahai pemuda, sesungguhnya saya itu sebenarnya tidak dimarahkan oleh orang tua sehingga saya nginap itu di rumahmu 3 hari ini. Cuma saya nak nengok kira-kira amalan apa yang engkau kerjakan selama 3 hari. Setelah aku tengok, nak kata apa amalan yang engkau kerjakan, kira-kira apa yang engkau jaga, engkau pelihara dari dirimu. Apa dijawab pemuda, wahai Abdullah, sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya amalan aku itu tidak ada kecuali menjagakan hati ini. Menjagakan hati itu dari sifat munafik, dari sifat dengki, dari sifat ria, dari sifat sombong, dari sifat angkuh, dari sifat ujub, dari sifat yang tidak senang dan tidak disukai oleh orang. Cuma menjaga hibzin kolbi, menjaga hatinya itu baik, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita kan sering sakit hati, apa itu sering iri hati, besar hati, tinggi hati, apa itu semacam-macamnya. Cuma itu menjaga. Makanya di awal Rajab ini mungkin pernah dalam 1 tahun itu kita sakit hati, kita iri hati, kita menyakiti hati orang. Mungkin karena kita tinggi hati, berat hati, pernah kita alami semuanya. Maka besok di awal Rajab berdoa, wa qalbi minan nifaq, sucikan, bersihkan hati kita itu dari sifat kemunafikan. Itu yang kedua. Yang kedua kita berdoa sampai yang ketiga selesai. Yang kedua. Yang ketiga, sambungkan lagi doa tadi. Allahumma tahhir min lisani, Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wal amali minar riya. Apa itu amal? Ya Allah, sucikanlah amal-amalku ini dari sifat-sifat riya, dari sifat-sifat supaya disebarkan apa yang kita pernah perbuatkan kebaikan itu. Niatkan dalam hati itu, sesungguhnya menyampaikan informasi itu bukan untuk sifatnya riya, tapi sifatnya menyampaikan kebenaran dan kejelasan supaya orang tahu bahwa kas yang ada di musalla itu sekian, bukan mengatakan infak sedekah yang disampaikan oleh siapa sekian, supaya orang tahu perjalanan proses-proses duit keluar duit masuk itu. Siapa yang berinfak dan bersedekah pada pagi hari ini, ada hamba Allah, ada nama, ada atas nama almarhum, ada atas nama, itulah yang selalu berinfak dan bersedekah. Maka melalui infak dan sedekah dia berniat pertama, wahai pengurus musala, aku berniat berinfak dan sedekah ini adalah untuk subuh Jumat Barakah. Tolong kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum yang bernama Abdullah bin Abdullah. Nih, wahai pengurus musala, aku berinfak dan bersedekah
untuk anakku yang bernama si Fulan saat ini sakit, tolong sampaikan Ummul Al-Quran, Al-Fatihah, kirimkan Al-Fatihah agar diangkatkan oleh Allah penyakitnya, diangkatkan badannya, sehatkan badannya supaya bisa aktivitas yang seperti biasa. Wahai pengurus musala, ini aku kirimkan, aku bawakan, aku sedekahkan makanan, sedikit makanan yang aku berikan, bukan untuk riak, tapi tolong sampaikan, niatkan agar rezeki kami diperluaskan oleh Allah. Datang pengurus masalah dengan niat dan hajat itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan dan mengirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu amal. Wa amali minar riya. Bersihkan, sucikan hatiku itu dari sifat riya. Datang Rasulullah. Ibu kenal Abu Hurairah. Abu Hurairah itu yang paling banyak mengeluarkan hadis. Abu Hurairah itu semua harta rampasan, harta benda, zakat dan sebagaimana dikumpulkan di suatu gudang yang sangat besar. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kamu jago gudang itu, jagakan gudang itu penuh dari harta-harta, zakat-zakat. Dalam itu ada galau, gandum di situ semuanya. Tolong dijagakan itu gudang. Titipan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Dijagalah sama Abu Hurairah. Pas tengah-tengah malam, jam 2:30 atau jam 3:30, datang maling. Seorang laki-laki mencuri harta rampasan di gudang itu. Masuk dia ke gudang, dimalingnya gandum, tertangkap sama Abu Hurairah. Ditangkap sama Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Wahai pencuri, duduk. Ketahuan. Kenapa engkau mencuri? Apa kata pencuri itu? Mohon maaf wahai penjaga, saya mencuri ini pertama karena perut saya dalam keadaan lapar. Tidak ada makanan yang akan aku makan. Ibu hatinya si penjaga ini. Akhirnya besok dilepas. Jangan kamu ulangi lagi untuk mencuri. Sekarang saya ambilkan gandum, saya kasih kepadamu, kamu pulang. Akhirnya pencuri itu balik. Kasihan dia nengok karena si pencuri itu memang tidak ada makan yang akan dimakan. Malam yang kedua, Abu Hurairah tetap menjaga gudang itu, harta barang gandum yang banyak. Datang lagi pencuri, dimalingkan daripada gandum itu. Tertangkap pula sama Abu Hurairah. Yang ditangkap yang maling rupanya orang yang sama. Ditangkap orang yang sama. Ditanya, bukankah kamu kemarin sudah aku tangkap? Iya, mohon maaf saya wahai penjaga. Istriku tidak makan, anakku tak makan, tidak ada makanan, tidak ada lain yang akan aku makan kecuali dengan hasil pencuri gandum dengan harta yang ada di gudang yang banyak ini. Ibu juga hati daripada si penjaga Abu Hurairah. Besok kamu jangan ulangi kalau memang seperti itu. Dikasih lagi juga gandum itu kepada pencuri. Balik kamu. Selamatlah pencuri itu. Kebesokan harinya, ke hari ketiga, Abu Hurairah masih tetap menjagakan gandum itu, harta benda sesuai dengan titipan daripada Rasulullah. Rupanya masuk lagi pencuri dengan pencuri yang sama. Mau malingkan gandum, tertangkap lagi sama Abu Hurairah. Setelah ditangkap, apa lagi kata Abu Hurairah? Apa Abu Hurairah? Kamu lagi yang ketiga yang mencuri ini. Sekarang ini tak akan aku bisa berikan ampunan. Aku akan hadapkan kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawanya si pencuri itu. Apa kata pencuri? Wahai penjaga, jangan bawa aku itu kepada Rasulullah. Ada satu, mau tak aku kasihkan kepadamu wahai penjaga ilmu ini. Walaupun pendek singkat, tapi engkau amalkan ilmu itu. Apa kata penjaga itu? Rupanya Abu Hurairah penasaran.
ini maling orang alim atau maling memang orang yang pemaling. Si pencuri ngasihkan trik kepada Abu Hurairah, akan aku berikan sedikit ilmu, kamu amalkan setiap harinya, dan setiap kamu akan tidur, dan setiap kamu akan menjagakan sesuatu. Apa itu? Kata si pencuri, ini kamu amalkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzallazi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ayat kursi, kata Abu Hurairah. Yang kamu baca itu ayat kursi. Ya betul, ayat kursi. Kamu amalkan itu, wahai penjaga, insya Allah gudangmu ini akan dijagakan oleh Allah. Kamu bacakan ini, wahai penjaga, insya Allah rumahmu akan dijagakan oleh Allah. Kamu amalkan sedikit ayat ini, insya Allah kamu seluruh keluarga kamu akan dijaga oleh Allah sebelum kamu tidur. Rupanya dapat si Abu Hurairah itu ilmu yang pendek dari si pemaling dan pencuri tadi. Tak jadi dia ngajak pencuri itu ngadap Rasulullah. Besok Rasulullah bertemu sama Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, rupanya Rasulullah tahu dari apa yang dilihatnya. Rasulullah mengetahui apa yang terjadi selama 3 hari ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi selama 3 hari ini? Kenapa kamu tak pernah bercerita kepada aku? Rupanya tahu Rasulullah itu yang terjadi kepada Abu Hurairah. Ceritalah Abu Hurairah itu. Ya Rasulullah, aku menjagakan gandum, menjagakan harta, menjagakan gudang. Hari pertama aku ketemu sama maling, rupa itu maling itu iba hatiku, aku berikan makanan kepadanya. Besok maling itu ketemu lagi saya, iba lagi hatiku, aku berikan makanan. Yang ketiga dia maling lagi, ketangkap lagi, tapi dia mengajarkanku, wahai Rasulullah. Pencuri ini alim Rasulullah. Apa? Disuruhkan saya itu untuk membacakan ayat kursi supaya dia bisa, kita akan dijagakan oleh Allah kalau kita mengamalkan ayat kursi ini sebelum kita tidur. Rupanya itu, apa kata Rasulullah? Ikhlaskah engkau membacakannya? Wahai Abu Hurairah, setiap amalan-amalan yang ikhlas engkau baca, Allah ridhokan. Tapi setiap amalan-amalan yang engkau tidak ikhlas, berarti engkau sombong dan ujub dan riak kepada orang lain. Berarti tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, siapakah pencuri itu yang maling kepadamu 3 kali berturut-turut? Itu adalah manusia. Setan yang menyerupai manusia. Setan pun ada yang mengajarkan tentang kebaikan, setan pun ada menjerumuskan kepada keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.